Selamat siang, sore, malam semuanya. Kita akan coba untuk menjelaskan satu konsep ekonomi mungkin ya, development economics tentang urbanisasi sebagai katalis pertumbuhan ekonomi suatu negara gitu. Seperti biasa ini adalah semacam pre-read assignment yang harus gue baca supaya nanti gue di kelas bisa diskusi. Dari sini gue akan mencoba untuk mengumpulkan data-data yang perlu gue ketahui sehingga nanti ketika di kelas gue diskusi gue paham terkait apa yang nanti akan dibicarakan di sana gitu. Di sini gue telah mengumpulkan beberapa sumber ya, dari Google, dari jurnal, dari buku juga, dan gue akan coba untuk menjelaskannya dengan detail mungkin ya. Semoga bisa gitu. Gue ada script mungkin yang akan gue coba baca dan sambil jelaskan nanti. Jadi urbanisasi sebagai katalis pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi global dalam satu abad terakhir ini tidak dapat dipisahkan dari fenomena urbanisasi yang masif ya. Jadi urbanisasi ini bukan sekadar proses demografis di mana penduduk itu berpindah dari wilayah pedesaan ke perkotaan, melainkan sebuah transformasi struktural ya yang mencakup perubahan orientasi ekonomi dari sektor agraris ke sektor industri dan juga jasa. Nah, sejarah itu mencatat bahwa hampir tidak ada negara yang berhasil mencapai status pendapatan tinggi tanpa melalui proses urbanisasi yang terencana dengan baik. Nah, hal ini disebabkan oleh peran kota sebagai simpul utama dalam jaringan perdagangan global, pusat inovasi dan juga mesin produktivitas yang menggerakkan kemakmuran suatu bangsa. Nah, dalam kerangka pembangunan ekonomi ya atau ekonomi pembangunan, kontribusi urbanisasi terhadap pertumbuhan nasional itu berasal dari dua sumber utama. Ya, pertama itu terdapat perbedaan tingkat produktivitas yang signifikan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Dan yang kedua itu terkait dengan transisi awal tersebut yang mana bisa mendorong ekonomi berkelanjutan ya karena adanya peningkatan produktivitas internal di dalam kota itu sendiri gitu. Yang pertama dulu ya terkait dengan perbedaan tingkat produktivitas yang signifikan antara pedesaan dan perkotaan. Nah, pada tahap awal pembangunan, perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian yang seringkali memiliki produktivitas marginal rendah itu ya pindahkan ke sektor manufaktur dan jasa di kota yang lebih produktif sehingga nantinya itu bisa memberikan lonjakan yang cukup besar lah bagi GDP atau PDB suatu negara. Kemudian yang kedua, setelah adanya transisi awal tersebut, setelah adanya pertumbuhan tingkat produktivitas ya, pertumbuhan ekonomi itu didorong oleh peningkatan produktivitas internal di dalam kota itu sendiri ya. Jadi kepadatan penduduk dan konsentrasi aktivitas ekonomi itu menciptakan apa yang disebut sebagai ekonomi aglomerasi. Nah, itu yang akan kita bahas. Ekonomi aglomerasi, yang mana memungkinkan suatu perusahaan dan pekerja itu berinteraksi secara lebih efisien. Ya, yang nantinya mereka itu bisa lebih efisien lah dalam berbagi sumber daya dan saling belajar satu sama lain gitu. Nah, secara teoretis ya, ekonomi aglomerasi ini merupakan inti dari alasan mengapa kota-kota besar ini mampu menghasilkan output ekonomi yang jauh melampaui proporsi populasinya. Nah, fenomena ini muncul dari konsentrasi spasial, aktivitas ekonomi yang melebihi apa yang dapat dijelaskan oleh heterogenitas lahan semata. Ada dari buku Duranton dan Pupa ya tahun 2004. Mereka menyediakan kerangka kerja konseptual yang sangat berpengaruh untuk memahami mikrofondasi dari ekonomi aglomerasi. Yang mana mereka itu mengklasifikasinya ke dalam 3 mekanisme utama. Yang pertama itu ada sharing ya alias berbagi, yang kedua ada matching alias pencocokan, dan yang ketiga ada learning atau pembelajaran. Mungkin kita akan coba bahas satu-satu ya. Pertama ada mekanisme sharing atau berbagi. Jadi mekanisme berbagi ini merujuk pada keuntungan yang diperoleh oleh agen ekonomi dengan berbagi fasilitas fisik ya. Bisa fasilitas fisik, bisa pemasok input dan pasar tenaga kerja di kota tersebut. Nah, di kota yang padat, biaya tetap untuk infrastruktur yang besar ya. Contohnya mungkin bisa pelabuhan ya, bisa jaringan listrik, bisa sistem transportasi publik dan lain sebagainya. Itu dapat disebarkan ke sejumlah besar pengguna. Sehingga apa? Sehingga bisa menurunkan biaya per kapitanya ya. Nah, selain dari infrastruktur fisik tersebut, perusahaan-perusahaan di kota ini dapat berbagi pemasok ya atau si suppliernya
ya, berbagi pemasok perantara yang sangat terspesialisasi. Nah, dalam model ekonomi perkotaan, ukuran kota yang optimal seringkali merupakan hasil pertarungan antara keuntungan dari input perantara yang terdiferensiasi dengan biaya kemacetan dan kepadatan. Nah, spesialis tenaga kerja sebagaimana yang pertama kali ditemukan oleh Adam Smith juga menjadi lebih mungkin terjadi di lingkungan perkotaan. Mantap dah. Sorry. Nah, dengan jumlah pekerja yang besar, individu ini dapat mengkhususkan diri pada tugas-tugas yang sangat spesifik, yang mana nantinya bisa meningkatkan profisiensi melalui pembelajaran sambil melakukan hal yang mereka perlu lakukan, alias learning by doing, sehingga mengurangi biaya peralihan tugas dan memfasilitasi penggunaan teknologi atau mekanisasi yang lebih canggih. Gitu. Jadi intinya mekanisme berbagi ini adalah apa lagi intinya ini, coy? Udah ngantung nih, coy. Gak apa-apa, itu berbagi ya. Kemudian yang kedua ada mekanisme pencocokan alias mekanisme matching. Pasar tenaga kerja yang besar di perkotaan secara signifikan meningkatkan peluang bagi perusahaan untuk menemukan pekerja yang dengan keahlian yang tepat. Dan sebaliknya bagi pekerja untuk menemukan pekerjaan yang paling sesuai dengan bakat mereka. Nah, dalam pasar yang dangkal atau wilayah terpencil, ketidakcocokan antara keahlian pekerja dan kebutuhan pemberi kerja ini seringkali menyebabkan hilangnya produktivitas potensial. Namun, di wilayah metropolitan yang padat, probabilitas pertemuan antara majikan dan calon karyawan itu meningkat secara drastis. Nah, efek pencocokan ini juga mendorong agen ekonomi untuk menjadi lebih selektif. Perusahaan di kota besar ini cenderung lebih memilih kandidat dengan kualifikasi terbaik. Karena apa? Karena ketersediaan talenta yang melimpah. Nah, sementara pekerja juga mereka itu dapat mencari posisi-posisi yang menawarkan upah yang paling tinggi dengan kondisi kerja yang terbaik, sesuai dengan kualifikasi yang mereka tawarkan gitu. Nah, hal ini menciptakan tekanan kompetitif yang secara keseluruhan itu bisa meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya manusia di tingkat kota dan juga nasional. Nah, jadi itu untuk mekanisme pencocokan. Ini lebih oke ya penjelasannya. Dan yang ketiga itu ada mekanisme pembelajaran atau mekanisme learning. Nah, mekanisme learning ini merupakan faktor yang paling krusial bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ya, kedekatan fisik di kota memfasilitasi difusi pengetahuan dan mimikri teknik-teknik produksi yang sukses. Pengetahuan, terutama pengetahuan implisit ya, tacit knowledge yang sulit dikodifikasikan, paling efektif untuk ditransfer melalui interaksi tatap muka yang sering terjadi di lingkungan yang padat. Artinya, mekanisme pembelajaran ini akan sangat efektif dilakukan ketika wilayahnya itu padat ya, karena mereka bisa langsung secara tatap muka belajar satu sama lain gitu. Nah, kota ini berfungsi sebagai inkubator atau tempat bagi perusahaan muda ya untuk menyempurnakan proses produksi mereka melalui eksperimentasi, melalui interaksi, melalui saling belajar satu sama lain dengan perusahaan lain gitu. Baik di industri yang sama maupun industri yang berbeda. Nah, akumulasi modal manusia di kota juga menciptakan efek spoiler effect, di mana pekerja yang berpendidikan tinggi itu meningkatkan produktivitas rekan-rekan mereka juga ya. Nah, ada bukti empiris yang menunjukkan bahwa memang pendapatan itu tumbuh lebih cepat di kota-kota yang memiliki tingkat modal manusia awal yang tinggi. Nah, itu learning. Jadi kalau misal mau dirangkum tadi kan ada sharing, ada matching dan ada juga learning. Jadi untuk sharing sendiri komponen utamanya tadi kan ada yang infrastruktur publik, ada input antara dan juga ada spesialisasi tugas. Di mana dampak pada produktivitasnya itu adalah penurunan biaya rata-rata ya karena kan sharing kan, dan juga ada peningkatan varietas dari inputnya itu sendiri ya. Kemudian yang kedua ada mekanisme matching ya. Komponen utamanya tadi itu ada pasar tenaga kerja yang luas sehingga probabilitas matching antara si orang yang butuh pekerjaan dengan perusahaan yang butuh pekerja itu lebih tinggi ya probabilitas pertemuannya, probabilitas matchingnya, sehingga dampak pada produktivitasnya adalah pengurangan misalokasi talenta. Jadi lebih besar kemungkinan talent yang memiliki kualifikasi tinggi dengan perusahaan yang memang membutuhkannya.
sehingga nantinya ada peningkatan upah yang real di sana ya. Kemudian ketiga ada learning. Learning itu komponen utamanya tadi kan adanya difusi pengetahuan tacit ya. Kemudian bisa terjadinya inovasi lintas sektor. Kemudian research development yang meningkat dan lain sebagainya gitu. Yang mana dampak pada produktivitasnya itu ada human capital ya, akumulasi human capital dan juga ada percepatan kemajuan teknologi. Itu ya intinya ada 3 itu ya. Aglomerasi itu ada sharing, matching dan juga learning. Lanjut, urbanisasi dan transformasi struktural di Indonesia. Udah berapa menit? 10 menit. Oke. Nah, Indonesia memang merupakan salah satu negara dengan tingkat urbanisasi tercepat di dunia, itu kan. Nah, sejak kemerdekaannya, Indonesia itu proporsi penduduk yang tinggal di kota ini telah melonjak nih. Dari hanya 12% pada tahun 1950-an menjadi 56% pada tahun 2016 ya. Luar biasa. Dan diproyeksikan akan mencapai lebih dari 70% pada tahun 2045. Nah, transformasi ini telah memberikan dampak yang luar biasa lah terhadap perekonomian nasional ya. PDB per kapita Indonesia telah meningkat nih hampir 9 kali lipat dalam nilai real sejak 1950 itu. Nah, sebuah pencapaian yang sebenarnya sebagian besar didorong oleh manfaat produktivitas dari aglomerasi perkotaan itu sendiri. Dan juga mungkin faktor lainnya adalah karena transisi masyarakat dari basis agraria ke industri dan jasa gitu ya. Tadi itu aglomerasi. Namun terlepas dari pertumbuhan yang pesat tersebut, Indonesia ini menghadapi apa yang kita sebut sebagai anomali dividen urbanisasi. Data menunjukkan bahwa setiap 1% kenaikan tingkat urbanisasi, Indonesia ini hanya memperoleh kenaikan PDB per kapita sebesar 1,4%. Jadi angka ini jauh di bawah capaian negara-negara lain di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Seperti Cina yang mencapai 3% atau bahkan Vietnam yang sama-sama di Asia Tenggara itu udah bisa mencapai 2,7%. Jadi peningkatannya itu tidak optimal gitu lah. Peningkatan PDB-nya itu tidak optimal kalau di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia ini belum sepenuhnya mampu memanfaatkan potensi ekonomi dari pertumbuhan kotanya secara optimal gitu. Nah, ini terkait dengan bahasan dinamika sektoral dan spasial ya. Secara spasial sebenarnya ekonomi Indonesia ini masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa gitu ya. Yang mana menyumbang sekitar 56,93% dari total PDB nasional pada tahun 2025. Di dalam Pulau Jawa sendiri, aktivitas ekonomi memang terutama manufaktur non-migas terkonsentrasi pada 3 pusat utama. Ada Jabodetabek, ada Surabaya, dan juga Bandung ya. Nah, dominasi Jawa ini memiliki akar sejarah yang panjang lah. Sejak masa kolonial, di mana pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu menerapkan strategi pembangunan yang memang tidak merata gitu ya. Dan hanya memfokuskan diversifikasi ekonomi di Jawa. Sementara pulau-pulau di luar Jawa itu lebih difokuskan pada ekstraksi sumber daya alam. Itu ya. Fokusnya beda gitu antara di dalam Jawa dan juga di luar Jawa. Itu memang dipengaruhi oleh pada masa kolonial dahulu gitu ya. Nah, transformasi struktural di Indonesia juga ditandai dengan peran aktor industri yang kini menyumbang bagian terbesar dari PDB, yakni sekitar 46,5%. Dengan manufaktur sebagai mesin pertumbuhan utamanya yang memberikan kontribusi 24%. Ya, seperti itu. Sektor industri tadi kan menyumbang terbesar ya, 46%. Manufaktur ya, yang mana sebagai mesin pertumbuhan utamanya memberikan kontribusi 24%. Tapi jasa juga ikut mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan ya. Rekor tertinggi nih dalam PDB dari jasa pada akhir tahun 2023. Dia 44% ya. Sedangkan pertanian itu 34% ya. Kalau misal dilihat dari perannya ya, sektor industri dia itu sebagai penggerak utama aglomerasi melalui manufaktur. Manufakturnya sendiri itu dia bisa menciptakan lapangan kerja kelas menengah dan juga melakukan inovasi. Kemudian dari bidang jasa, sektor jasa itu adalah sektor pendukung lah, sektor pendukung ekosistem perkotaan dan konsumsi. Dan juga ada pertanian. Pertanian ini dia sektor asal migran yang bertransformasi di kota. Nah, ada perubahan ya, yang tadinya dari desa ke kota, pertanian itu tetap ikut, tapi ada
transformasi di kota gitu. Ngantuk parah bre. Klaster industri dan ekonomi spasial. Nah, kehadiran klaster industri ini merupakan manifestasi fisik dari ekonomi aglomerasi. Di Indonesia, penelitian telah mengidentifikasi 32 klaster manufaktur utama yang didorong oleh kombinasi antara keunggulan alami sumber daya ya, dan juga keterkaitan supply chain atau rantai pasok. Nah, industri yang sangat bergantung pada sumber daya alam seperti pengelolaan minyak goreng, ada sawit dan kelapa, cenderung memiliki pola lokasi yang lebih tersebar. Kenapa? Hal ini disebabkan oleh sifat bahan baku yang mudah rusak dan perlu segera diproses di dekat lahan perkebunan. Nah, sebaliknya ada industri seperti furnitur kayu yang mana menunjukkan konsentrasi yang sangat tinggi di wilayah tertentu seperti Jawa Tengah, Bali Selatan, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mereka ini sangat bergantung pada kumpulan tenaga kerja terampil dan jaringan eksportir yang sudah mapan di lokasi-lokasi tersebut gitu. Nah, dalam konteks manufaktur teknologi tinggi atau otomotif, keterkaitan rantai pasok ya dari input ke output, dari hulu ke hilir menjadi pendorong utama konsentrasi di Jabodetabek. Perusahaan-perusahaan ini memilih berlokasi berdekatan ya untuk meminimalkan biaya transportasi komponen dan juga mempermudah koordinasi just in time. Namun, penting untuk dicatat bahwa aglomerasi saja tidak menjamin keunggulan kompetitif. Bukti dari beberapa kasus di Indonesia ini menunjukkan bahwa keuntungan aglomerasi seringkali bergantung pada lingkungan bisnis yang mendukung, termasuk apa kualitas infrastruktur dan juga kepastian dari regulasi lokalnya. Seperti itu. Produktivitas dan efek spoiler effect pengetahuan. Nah, produktivitas industri manufaktur di Indonesia ini juga dipengaruhi oleh efek kompetisi, spesialisasi, dan juga keragaman. Nah, studi empiris yang tadi gue baca ini menunjukkan bahwa adanya efek spesialisasi yang positif terhadap pertumbuhan produktivitas, di mana konsentrasi perusahaan dalam industri yang sama di satu wilayah ini memicu tumpahan pengetahuan yang lebih efektif. Sebaliknya, efek keragaman ini terkadang ditemukan memiliki dampak negatif nih pada subsektor tertentu, yang mana menunjukkan bahwa spesialisasi dalam klaster yang homogen ini mungkin lebih menguntungkan bagi peningkatan produktivitas di tahap awal industrialisasi Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, pengukuran produktivitas ini seringkali menggunakan ada yang disebut sebagai Fairpremont Productivity Index yang mana mungkin peneliti untuk membedah sumber-sumber pertumbuhan teknis dan efisiensi skala di tingkat perusahaan. Selain itu, analisis menunjukkan bahwa upah di wilayah perkotaan pada ini cenderung lebih tinggi, yang mana mencerminkan tingkat produktivitas pekerja yang jauh lebih besar, meskipun harus dikompensasi dengan biaya hidup yang lebih tinggi juga. Itu masih banyak juga, bre. What the hell? Oke, jadi Indonesia ini memang sedang berada pada momen transformasi krusial nih. Pada tahun 2045, satu abad setelah kemerdekaannya, sekitar 220 juta orang atau lebih dari 70% penduduk Indonesia ini akan tinggal di kota. Proyeksinya seperti itu kan. Nah, kegagalan dalam bertindak sekarang akan mengunci Indonesia dalam lintasan pembangunan urban yang suboptimal. Karena apa? Karena lingkungan perkotaan yang sudah terlanjur dibangun secara salah akan sangat sulit dan sangat mahal untuk diperbaiki di kemudian hari. Jadi langkah-langkah strategis seperti pembangunan IKN diharapkan tidak hanya menjadi pemindahan pusat pemerintahan saja, tapi juga berfungsi sebagai laboratorium dan inspirasi bagi pengembangan kota yang cerdas, inklusif, dan juga rendah karbon di seluruh Nusantara. Namun fokus utama tetap harus diberikan kepada perbaikan tata kelola di kota-kota yang sudah ada, terutama wilayah-wilayah metropolitan besar seperti Jabodetabek, Surabaya, dan Bandung, yang mana tetap akan menjadi mesin ekonomi utama bagi Indonesia dalam beberapa dekade mendatang. Nah, pemerintah juga perlu mendorong ekosistem inovasi yang lebih kuat di perusahaan-perusahaan skala kecil dan menengah atau UMKM. Nah, saat ini meskipun UMKM ini menyumbang lebih dari 60% PDB, peran mereka dalam inovasi nasional masih sangat terbatas. Ya, dengan banyak dari mereka itu merasa bahwa inovasi tidak diperlukan atau terhambat oleh kurangnya modal dan juga kurangnya pengetahuan teknis mereka. Nah, kebijakan pemerintah ini harus bergeser dari sekedar fasilitator menjadi pendorong ya, pendorong yang aktif bagi UMKM tersebut supaya mereka ya para UMKM itu bisa naik kelas. Naik kelas melalui adopsi teknologi digital dan juga integrasi ke dalam rantai pasok global gitu. Nah, berarti sebagai kesimpulan ya terkait apa yang kita bahas hari ini,
bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi melalui urbanisasi di Indonesia ini memerlukan pendekatan yang holistik ya dan juga multidimensional. Manfaat ekonomi aglomerasi seperti yang tadi udah kita bahas ada 3, sharing, matching dan juga learning. Ini hanya dapat direalisasikan sepenuhnya jika pemerintah ini mampu secara efektif meredam kekuatan kemacetan melalui investasi infrastruktur yang cerdas, regulasi yang adaptif, dan juga kebijakan sosial yang inklusif. Transformasi menuju Indonesia Emas 2045 ini adalah sebuah perjalanan urban dan keberhasilannya akan sangat bergantung pada bagaimana Indonesia mengelola tata kolanya sebagai pusat kemakmuran yang layak huni bagi semua warga Indonesia. Wah, udah ngantuk banget, Bre. Thank you very much for watching, listening. Itu aja untuk hari ini. Semoga besok nih kelas gue bisa berkontribusi dalam diskusi. Itu aja terkait dengan urbanisasi, aglomerasi sebagai katalis pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Thank you.